Hai semuanya, kita semua pasti pernah dengar atau bahkan merasakan sendiri apa itu krisis dalam hidup. Ada yang namanya quarter life crisis, ada juga midlife crisis. Dengar namanya saja sudah kebayang ya, pasti ini fase-fase yang bikin kepala pusing, hati gelisah, dan pikiran kalut. Tapi sebenarnya, apa sih bedanya dua krisis ini? Dan yang lebih penting, gimana caranya kita bisa menghadapi dan keluar dari badai ini? Mari kita ngobrol santai dan panjang lebar soal ini, biar semuanya jadi lebih jelas dan mudah dicerna. Pertama, mari kita bahas dulu si quarter life crisis. Sesuai namanya, quarter life itu artinya seperempat kehidupan. Nah, biasanya krisis ini nyerang orang-orang di usia 20-an sampai awal 30-an, sekitar umur 20 sampai 29 tahunan gitu. Ini adalah masa-masa di mana kita baru banget lulus kuliah atau mungkin baru beberapa tahun kerja. Intinya, kita lagi di fase transisi dari kehidupan kampus yang teratur dan punya tujuan jelas, lulus, cari kerja, ke dunia dewasa yang tiba-tiba terasa luas banget dan penuh ketidakpastian. Dulu waktu kuliah, hidup kita kayaknya sudah terstruktur. Bangun pagi, kuliah, ngerjain tugas, nongkrong sama temen, ada target jelas. Lulus dengan IPK bagus, skripsi beres. Tapi begitu lulus, tiba-tiba kita dihadapkan sama pertanyaan-pertanyaan besar yang sebelumnya jarang kepikiran. Misalnya, kita mulai mikir, kerjaanku ini beneran passionku gak ya? Atau kok teman-temanku udah pada sukses, udah punya rumah, mobil, atau bahkan udah nikah, sedangkan aku masih gini-gini aja? Perasaan membandingkan diri dengan orang lain ini jadi musuh utama di fase quarter life crisis. Kita seringkali terperangkap di media sosial, melihat highlight kehidupan orang lain yang tampak sempurna, padahal kenyataannya belum tentu begitu. Ini bikin kita merasa ketinggalan, merasa gagal, dan jadi insecure. Tekanan dari keluarga dan lingkungan juga ikut memperparah. Orang tua mungkin bertanya kapan mau nikah, kapan mau punya anak, kapan mau beli ini itu. Semua pertanyaan itu seolah jadi beban berat di pundak kita yang lagi mencoba menata hidup. Selain itu, quarter life crisis juga sering muncul karena kita mulai mempertanyakan pilihan hidup yang sudah kita ambil. Dulu mungkin kita kuliah jurusan X karena ikut-ikutan teman atau karena desakan orang tua. Begitu masuk dunia kerja, kita baru sadar kalau pekerjaan itu tidak cocok sama sekali dengan apa yang kita inginkan. Akhirnya, kita merasa terjebak, bingung mau melangkah kemana. Ada juga rasa takut salah pilih, takut mengambil keputusan yang nantinya akan disesali. Semua ketakutan ini bercampur aduk, bikin kita jadi ragu-ragu dan cenderung menarik diri. Kadang-kadang kita jadi malas sosialisasi, lebih suka menyendiri, dan jadi overthinking tentang segala hal. Pola tidur jadi berantakan, nafsu makan juga bisa berubah, bahkan sampai merasakan gejala cemas atau depresi ringan. Itu semua wajar kok, banyak orang yang merasakan hal yang sama di usia ini. Nah, sekarang mari kita geser ke midlife crisis. Ini beda lagi. Kalau quarter life tadi di usia 20-an, midlife crisis ini biasanya datang di usia 40-an sampai 50-an. Artinya, kita sudah melewati separuh perjalanan hidup kita. Di fase ini, orang biasanya sudah punya karir yang stabil, mungkin sudah berkeluarga, punya anak yang sudah beranjak dewasa, dan secara finansial juga sudah lebih mapan. Jadi masalahnya bukan lagi soal mencari jati diri atau memulai karir dari nol. Midlife crisis itu lebih ke arah evaluasi mendalam terhadap hidup yang sudah dijalani sejauh ini. Orang yang mengalami midlife crisis seringkali mulai menyadari kalau waktu itu berjalan sangat cepat. Mereka melihat anak-anak mereka sudah besar, orang tua semakin menua, dan tubuh mereka sendiri juga sudah tidak seprima dulu. Ini memicu perasaan penyesalan dan pertanyaan eksistensial. Apakah aku sudah mencapai semua yang aku inginkan dalam hidup? Apakah ini yang aku harapkan dari hidupku? Mereka mulai mempertanyakan makna hidup, tujuan hidup, dan warisan apa yang akan mereka tinggalkan. Beda dengan quarter life yang fokusnya ke masa depan dan membangun fondasi, midlife crisis ini lebih banyak melihat ke belakang, mengevaluasi masa lalu dan masa kini. Seringkali, midlife crisis juga ditandai dengan perubahan besar dalam hidup. Ada yang tiba-tiba merasa bosan dengan rutinitas pekerjaan yang sudah dijalani bertahun-tahun dan memutuskan untuk pindah jalur karir secara drastis. Ada yang merasa tidak puas dengan hubungan pernikahan dan mencari kebahagiaan di luar. Bahkan ada juga yang secara fisik ingin terlihat lebih muda, misalnya dengan membeli mobil sport baru yang mencolok, berpakaian layaknya anak muda, atau mencoba berbagai perawatan kecantikan yang ekstrim. Semua itu adalah bentuk upaya untuk membuktikan bahwa mereka masih relevan, masih menarik, dan masih punya banyak waktu di depan. Rasa takut akan kematian dan penuaan juga jadi salah satu pemicu di fase ini. Jadi, kalau kita rangkum perbedaannya, quarter life crisis itu tentang ketidakpastian masa depan, fokusnya ke identitas diri, karir, dan hubungan asmara yang baru mau dibangun.
Sedangkan midlife crisis itu tentang penyesalan masa lalu dan kekhawatiran akan penuaan, fokusnya ke makna hidup, legasi dan kepuasan terhadap pencapaian yang sudah ada. Quarter life itu tentang siapa aku dan mau kemana aku, sementara midlife itu tentang apakah aku sudah melakukan yang terbaik dan apa yang akan aku tinggalkan. Meskipun beda pemicu dan rentang usianya, ada satu kesamaan, keduanya sama-sama fase di mana kita merasa sangat terombang-ambing, gelisah, dan mempertanyakan banyak hal. Lalu, bagaimana solusinya? Kabar baiknya, baik quarter life crisis maupun midlife crisis itu bukanlah penyakit, tapi fase normal dalam hidup. Artinya, kita bisa melewatinya dan bahkan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Untuk quarter life crisis, langkah pertama adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini klise, tapi sangat penting. Ingatlah bahwa setiap orang punya garis waktu dan perjalanannya masing-masing. Apa yang terlihat di media sosial itu cuma permukaan, tidak mencerminkan perjuangan dan kesulitan yang mungkin dihadapi orang lain. Fokus pada progresmu sendiri, sekecil apapun itu. Kedua, mulai eksplorasi diri. Ini adalah waktu yang tepat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya kamu suka dan tidak suka. Coba berbagai hobi baru, ikuti kursus singkat, atau volunteer di bidang yang menarik perhatianmu. Jangan takut mencoba hal baru, karena dari situ kamu bisa menemukan passion yang selama ini tersembunyi. Kalau pekerjaanmu sekarang tidak sesuai, jangan langsung panik dan resign. Coba cari tahu apakah ada kesempatan untuk pindah divisi, mengambil proyek lain, atau mungkin mencari pekerjaan sampingan yang lebih sesuai dengan minatmu. Yang ketiga, bangun support system yang kuat. Curhatlah kepada teman dekat, keluarga, atau bahkan profesional, psikolog atau konselor, jika kamu merasa sangat terbebani. Mendengar pengalaman orang lain yang serupa bisa sangat melegakan, dan mereka juga bisa memberikan perspektif baru atau saran yang tidak terpikirkan olehmu. Jangan merasa sendirian, karena banyak yang merasakan hal yang sama. Terakhir, nikmati prosesnya. Hidup itu maraton bukan sprint. Wajar kalau ada masa-masa bingung dan tidak tahu arah. Belajar untuk menerima ketidakpastian dan melihatnya sebagai bagian dari petualangan. Sekarang, bagaimana dengan solusi untuk midlife crisis? Ini butuh pendekatan yang sedikit berbeda. Pertama, terima kenyataan penuaan. Ini adalah bagian alami dari kehidupan. Daripada menolaknya, fokuslah pada hal-hal positif dari penuaan, seperti kebijaksanaan yang didapat, pengalaman hidup yang kaya, dan waktu yang lebih fleksibel setelah anak-anak dewasa. Alih-alih berusaha terlihat muda, fokuslah pada kesehatan fisik dan mental. Gaya hidup sehat, olahraga teratur, dan pola makan seimbang akan jauh lebih bermanfaat daripada sekedar penampilan. Kedua, cari makna baru. Kalau pekerjaan atau rutinitasmu sudah terasa bosan, mungkin ini saatnya untuk mencari tantangan baru. Bisa dengan mengambil posisi kepemimpinan yang lebih menantang, memulai bisnis sampingan, atau terlibat dalam kegiatan sosial yang memberikan dampak positif. Banyak orang di usia ini yang mulai melakukan perjalanan, mendalami hobi lama, atau bahkan kembali kuliah untuk mengambil gelar yang berbeda. Ini adalah waktu untuk mengejar impian yang mungkin tertunda karena kesibukan di masa muda. Ketiga, perbaiki hubungan yang mungkin renggang. Di tengah kesibukan karir dan keluarga, kadang hubungan dengan pasangan atau anak bisa sedikit terabaikan. Ini adalah momen yang tepat untuk meluangkan waktu berkualitas bersama mereka, membangun kembali kedekatan, dan merayakan pencapaian bersama. Bicarakan kekhawatiranmu dengan pasangan dan dengarkan juga kekhawatiran mereka. Komunikasi yang terbuka sangat penting. Keempat, tinggalkan warisan. Ini bukan hanya soal harta benda, tapi juga nilai-nilai, pengalaman, dan kebijaksanaan yang bisa kamu turunkan kepada generasi berikutnya. Mungkin ini adalah saatnya untuk menjadi mentor bagi anak muda, menulis buku tentang pengalaman hidupmu, atau terlibat dalam kegiatan amal yang memberikan dampak positif. Memberikan sesuatu kembali kepada masyarakat bisa memberikan rasa kepuasan dan tujuan yang mendalam. Pada akhirnya, baik quarter life crisis maupun midlife crisis adalah bagian dari perjalanan manusia. Keduanya mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, merenung dan mengevaluasi arah hidup kita. Ini bukan tentang bagaimana kita menghindari krisis ini, tapi tentang bagaimana kita menghadapinya, belajar darinya, dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan berdaya. Ingat, tidak ada yang namanya terlalu tua atau terlalu muda untuk berubah atau mencari kebahagiaan. Setiap fase hidup punya tantangan dan keindahannya sendiri. Yang terpenting adalah, kita tetap mau belajar, beradaptasi dan terus melangkah maju, apapun krisis yang sedang kita hadapi.